Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebangkitan channel Gunung Seni Pagar Gunung. Saat ini saya sudah bersama Pak Damroni yang kemarin dengan segudang pengalaman di karantina sampai luar negeri. Saya itu berangkatnya dari tanggal 11 Maret. Berapa 11 Maret? Maret dari Jakarta. Ada teman satu orang itu Ustadz Imam dari Sukoharjo. Maka untuk mendampingi saya sampai sana akan jam tanggal 11 Maret jam 12 penerbangan pesawat Malindo. Alhamdulillah saya sampai ke Malaysia sekitar jam 5 dari Jakarta ke Malaysia jam 2 jam. Setelah ke Malaysia menunggu 3 jam. Jeda. Setelah itu yang kedua sampai sana itu tetap Malindo semua, tetap Malindo dari Indonesia pergi Malaysia Malindo. Di sana di Malaysia transit 3 jam, setelah itu naik lagi dari Malaysia ke Pakistan itu 5 jam. Alhamdulillah saya niatnya itu untuk belajar silaturahmi ke saudara muslim sedunia lah katakan kan. Yang mereka masya Allah sambutannya orang-orang muslim yang mereka masya Allah luar biasa, sampai di airport sudah disambut dengan orang-orang istiqbal, katakan orang istiqbal itu penyambut tamu. Istilahnya istiqbal. Penyambut tamu, masya Allah di sana langsung. Ini dari Indonesia, bahasa Indonesia, tapi di sana bahasa Kurdu. Sekarang ini saat ini bahasa dunia itu ada 3, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Kurdu. Nah, ini mereka masya Allah senang sekali langsung disambut ini dari Indonesia. Iya Pak, langsung dia antar ke tempat istiqbal masjid istiqbal, nama masjid istiqbal. Jauh betul saking. Betul itu antara airport dugi jenis istiqbal itu sekitar 300 meter lah. Jadi langsung diantar mereka masya Allah dijamu, minum dan sebagainya. Setelah dijamu selesai saya diantar ke markas itu Rewin, namanya Rewin. Nah, di Rewin masya Allah di sana masya Allah ketemu orang Ethiopia, Amerika, Inggris, pintar-pintar negara. Bahkan Mas Herumawan dari yang pernah mendengarkan namanya negara Kyrgyzstan, pernah mendengar? Nah, ini kalau ketemu tiang negari Kyrgyzstan ini cedak Cina mereka. Nanti kenalan dan sebagainya, seneng lah yang beliau. Setelah ini kalau lanjut gerak silaturahmi diantar Kabupaten Multan. Setelah bersama diantar. Setelah Rewin, kalau diantar di satu jamaah belajar silaturahmi ini diantar dengan Multan, markas Multan mereka. Dari mereka satu hari 1 malam. Mereka perjalanannya sekitar 8 jam saking Rewin sampai Multan itu sekitar 8 jam. Mereka jauh. Mereka masya Allah, mereka disambut masya Allah luar biasa menyenangkan buat mereka. Masya Allah langsung disambut. Otomatis seorang tamu dihormati sampai mereka sehari 1 malam. Mereka setelah pagi, setelah subuh, setelah sarapan, Bapak dari orang Indonesia lah dikatakan bahasanya Indonesia aja, langsung dihadiahi kopi dari buatan dari Bandung.
Kopi Bandung. Kopi Bandung niku dikasih internet orang Indonesia. Nah niku jadi dikirim ke desa Multon namanya Multon, Masjid Multon di sana. Masya Allah sambutannya orang-orang Muslim di sana, Masya Allah. Saya datang itu Masya Allah langsung turun dari masjid, langsung wah orang-orang ini seperti apa ya, penyambut tamu seperti di kampung Pagar Gunung, seperti menyambut pengantin lah katakan. Apa tamu nih kau? Apa tamu kan pengantin ya, kayak pengantin. Langsung tas-tasnya sak piturute dipetak-petak. Tak disusun kelompok masing. Oh, mereka Masya Allah saged silaturahmi teng iku sederek-sederek Muslim sekitar mereka. Setelah niku kula awal cilik tekan kok menangi iki aku. Pindah masjid lagi timbah madit 1 2 3 4. Nah, setelah masjid 3 itu sebenarnya pemerintah Pakistan enten program untuk menjaga kesehatan niki lockdown untuk karantina. Berarti itu program itu setelah jenengan di sana kegiatan sudah dilakukan baru program itu muncul. Nah, setelah itu masalah di karantina sama 14 hari. Setelah 14 hari sebelum 14 hari saya kalau nggak salah ya pas 14 hari saya dites. Alhamdulillah hasilnya negatif. Langsung saya ditarik ke markas Rewin lagi, diantar tentara dan sebagainya. Memang tentara polisi khusus memang dikatakan belajar silaturahmi ini termasuk tamu negara. Tamu negara diantar tentara polisi sampai markas Rewin. Rewin yang mereka program biasa karena ini masih diadakan program pemerintah di lockdown atau program biasa di markas ini. Masya Allah jawaban orang-orang mereka ini Masya Allah hari-hari makannya luar biasa. Masya Allah nek pagi nek Indonesia ngombe susu, nek mereka namanya cai. Cai namanya cai. Cai itu susu campur teh namanya cai. Terus setelah makan cai, makan pagi terserah arep makan roti tok boleh, dengan nasi boleh, tapi lauknya Masya Allah daging hari-hari 3 hari 3 kali. Setelah itu Masya Allah saya ada lockdown itu, maka semuanya internasional, penerbangan internasional tertutup semua. Padahal harusnya jadwalnya pun pulang lah. Nah ada lockdown boleh pulang karena napa niki keadaan yang tertutup, penerbangan internasional ditutup, maka kalau menunggu dari mereka selama sekitar 40 hari dan alhamdulillah dengan usaha berkat dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang KBRI, katanya KBRI itu musyawarah antara KBRI atau kedutaan Indonesia dengan kedutaan Pakistan, musyawarah bagaimana untuk memulangkan tiang-tiang Indonesia sing teng Pakistan. Karena musyawarah diadani bisa tanggal ini harus mundur-mundur terus sampai hari H, yaitu pulang dari sana itu saya kalau nggak salah tanggal 18 April Mei, berarti Mei Juni berarti Mei Juni saya sampai pulang ke sini kan 40 hari, berarti Mei Juni Mei 18 Mei penerbangan sampai dari Pakistan. Itu berapa orang yang dipulangkan KBRI itu berapa itu 185. Berarti yang kerja, sekolah, mahasiswa, santri dan orang-orang yang seperti saya itu orang yang silaturahmi atau orang tabligh, ini semuanya bergabung, semuanya ada 180 orang warga negara Indonesia yang dari Indonesia yang dari Pakistan sampai ke Jakarta, berarti 19
Berarti itu langsung khusus orang-orang ini orang-orang Indonesia khusus. Jadi penerbangan ini kan yang kemarin kan penerbangan komersil istilahnya, jadi mampir-mampir. Ya ini khusus untuk program ini khusus orang-orang mengantar orang ini karena kapal terbangnya itu untuk mengambil orang-orang Pakistan yang di Indonesia. Terus gantian gitu. Kalau bikin mobil kosong lah katakan di Indonesia ibarat orang mobil kosong itu penerbangan itu air waktu itu enggak ke saya ada tiketnya itu. Itu ngambil orang-orang yang di Indonesia pekerja, orang dakwah dan sebagainya itu semuanya ada 400 orang yang di Indonesia harus dipulangkan ke negara. Jadi gantian pesawatnya. Jadi pesawat Pakistan akan mengambil orang-orang Pakistan yang di Indonesia karena nganggur ini kosong. Nah, maka naik orang-orang Indonesia mau pulang ke Indonesia jalan. Maka masya Allah karena kapal terbang itu momotnya itu 400 kursi tapi ini dimomoti 185 orang Indonesia. Tapi masya Allah satu bangku itu 3 bangku 1 orang. Satu deret itu ada 3 ada 9 bangku maka cukup 3 orang. Tapi karena ada peraturan lockdown ini atau ada karantina itu jaga jarak ini masya Allah ini sampai Jakarta tanggal 19 jam 9 pagi dari sana jam malam Pakistan maka sampai negara Indonesia jam 9 pagi. Masya Allah di Jakarta di airport atau di bandara sudah ditunggu petugas-petugas untuk diantar dicek. Langsung dicek, alhamdulillah semuanya sehat semua. Dicek hasilnya negatif semua. Alhamdulillah setelah itu saya diantar ke asrama haji. Setelah dari bandara asrama haji diantar ke asrama haji menunggu 2 hari. Setelah 2 hari sudah keadaan santai enggak saya maka kayak baru dicek. Setelah dicek menunggu hasil cek itu sekitar 4 hari sampai 5 hari. Alhamdulillah saya keadaan tetap sehat, dicek hasilnya negatif lagi. Maka saya jadi istilahnya itu di karantina tapi cuma nunggu hasil nunggu hasil aja. Setelah itu masya Allah saya langsung setelah hasilnya negatif saat dipindah lagi di Wisma Atlet sana masya Allah di sana masya Allah keadaan senalah. Maka untuk menunggu surat surat satu lagi paspor karena paspor dari luar negeri tetap disita untuk menunggu itu hasil atau surat sehat. Setelah itu diberi paspor dan surat sehat saya langsung pulang ke Jawa. Setelah ke Jawa masya Allah ribut karena apa, mobil itu masya Allah travel itu 1,5 juta biayanya. Saya nggak mau maunya bapak berapa 500 nggak bisa pak. Nah yang nggak bisa ya sudah saya kembali ke Wisma Atlet lagi. Maka orang-orang Jakarta, orang-orang yang risau dengan agama, maka kasihan saudara kita yang di sini, orang-orang di luar Jakarta belum dapat pulang ke Jakarta, ke daerah-daerah masing. Maka orang Jakarta sini belum pulang di tempatnya di rumah. Maka untuk mencarikan mobil-mobil orang-orang saudara-saudara yang di luar Jakarta itu. Maka alhamdulillah orang Jakarta itu carikan mobil lah. Alhamdulillah ada buka agen Damri itu pak masya Allah itu ada yang ke Jawa apa langsung tanya sendiri langsung. Ternyata saya itu agen Damri itu ternyata saya belum tanya sudah dikasih apa itu tabelnya bahwa ke Jawa itu 650 biayanya itu masa. Nah, saya oke aja wes saya menunggu sampai jam 5 berangkatnya jam 5 dari Jakarta sampai Bawen. Dari Bawen masya Allah saya seriso nelpon saudara wes sudah malam
Akhirnya saya putuskan akan tidur ke musola aja. Setelah niat untuk tidur di musola, tiba-tiba ada ojekan yang menawarkan, Pak mau pulang kemana? Nah, lajeng pulang tengan ngablak. Kula derek ke, mau adoh kok ngablak tekani tepatnya kula pager gunung bisa adoh kok. Bisa adoh. Nggih kula pun biasa nek teng mriko-mriko ning antara-antara niku. Minta berapa? 150. Wih 150. Ya mereka sepalih betul purba purun berapa? 100 insyaallah siap. Nek tak tilek sik duwite saya ora wong pancen iki kahanane berubah. Saya cukup dadi berubah. Ayo tak wis cukup. Kalau masalah siap mengantar sampai di rumah masalah ada peraturan yang memang dijalankan dengan pemerintah. Ada program dari pemerintah itu sinten mawon atau siapa saja yang pulang dari luar daerah maka dikarantina 14 hari. Jadi kan statusnya ini dengan dari Jakarta luar daerah. Luar daerah. Nah, akhirnya saya ke karantina 14 hari, bahkan nggak cuma sampai 14 hari sampai diantar ke Magelang. Masya Allah. Antar Magelang, Masya Allah. Di sana Masya Allah penghormatan orang-orang Magelang atau pemerintahan Magelang itu Masya Allah bagus sekali. Ini kena tentokan nek sesuk mesti Padang. Nggih, Padang. Ini Masya Allah di Magelang tetap makan 3 hari, 3 kali ya, pagi, siang, dan sore. Pagi ada susunya karena untuk menjaga kesehatan. Karena itu di sana di Magelang saya juga menunggu untuk hasil lagi setelah 2 hari 5 hari di Magelang. 5 hari itu ada tes, itu mau masuknya ke Magelang itu jam hari Sabtu, maka jadwal tes atau rapid tes itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka saya Sabtu masuk, maka menunggu 5 hari ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu 5 hari. Maka Rabu saya dites dan Kamis. Nah, dan setelah itu maka menunggu 4 hari sampai 5 hari. Maka alhamdulillah hasilnya tetap negatif, sehat alhamdulillah. Bahkan Masya Allah saya di Magelang ini termasuk dapat rekor orang yang terakhir yang dikarantina hasilnya negatif dan diberi hadiah semuanya. Masih ada orang 10 yang terakhir, roter yang terakhir lah, katakan roter yang terakhir itu ada 10 orang, maka dihadiahi saya alhamdulillah dihadiahi dapat sajadah, manfaat lah alhamdulillah. Inilah perjalanan saya untuk belajar untuk silaturahmi, untuk belajar silaturahmi kepada saudara-saudara muslim di Pakistan. Setelah perjalanan ini Masya Allah. Setelah perjalanan plus tambah pengalaman untuk ini mengenai virus. Jadi kan pengalamannya jadi tambah ketika tidak ada proyek sendiri atau ada misi atau ada kegiatan atau aktivitas, ditambah harus mengikuti aktivitas yang lain kan, jadi pengalamannya tambah gitu. Kalau cuman nggak ada virus mungkin pengalamannya nggak ada yang seru-seru jadi tambah seru. Masalah iya benar, karena mungkin khusus silaturahmi ya itulah pengalaman gitu aja. Tapi masalah ada program ini dari pemerintah untuk berhati-hatilah katakan, karena ini ada berita, ada corona dan sebagainya. Ya alhamdulillah saya tambah pengalaman sistem kedokteran dan sebagainya lah. Bahkan Masya Allah dengan orang-orang yang melaksanakan tugas ini yang benar atau tidak itu Masya Allah itu bisa pengalaman tambah mantap Masya Allah. Nah inilah untuk bagaimana kita itu dengan sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya karena Masya Allah ini semuanya datangnya dari Allah ya. Corona ya Allah yang menciptakan, yang memberi sembuh dan sebagainya juga Allah. Tapi pemerintah dan sebagainya untuk itu jaga-jaga karena ada ikhtiar dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar yakin bagaimana ikhtiar tetap jalankan, tapi
memberi sembuh atau memberi sakit tetap Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan. Tapi bagaimana kita itu masya Allah kembali kepada keyakinan masing-masing, katakan. Bahkan kita orang Islam harus yakin pada agama yang kita pegang ini. Nah, untuk pengalaman karantina yang menarik kan, Pak Jamil termasuk orang yang dikarantina bahkan di luar negeri. Itu kan sesuatu banget. Ya kan? Ya. Kalau yang dikarantina cuma di Indonesia kan kurang sesuatu. Ini sampai luar negeri. Pengalamannya, kesannya gimana ya? Masalah di luar negeri itu lain dengan karena mempunyai peraturan masing-masing negara, kebijakan negara masing-masing. Nah, di negara Pakistan itu masya Allah petugasnya santai, ya, karena itu yakin bahwa yang mendatangkan penyakit itu Allah, yang menyembuhkan Allah, maka petugas tetap jaga jarak, tetap jaga jarak. Di sana juga tetap jaga jarak. Tapi nggak seperti Indonesia, masya Allah. Nah, di sana yang disemprot itu yang diduduki, bukan orangnya. Oh, bekas misalnya ada orang terus bekasnya yang disemprot. Seperti yang orangnya itu ya apa, duduk pada kursinya lah. Kursinya itu yang disemprot. Bukan seperti Indonesia, masya Allah, mana orangnya disemprot, yang diduduki di sisi yang disemprot. Di sana itu kebijakannya daerah negara di sana lah itu disemprot. Salah satunya gitu. Dan jadi pengalaman. Di sana gini, di sini gini gitu. Mungkin kalau nggak jenengan juga nggak pengalaman ini, nggak tahu tidak. Mungkin di luar sana itu penanganannya gimana, kalau jenengan kan benar-benar ngalami gitu loh. Jadi lain. Ketika bercerita ngalami gitu kan. Di sana itu yang disemprot itu tempatnya yang diduduki. Kan orang kok sebelum disemprot bukan, tapi setelah diduduk, karena akan diduduk orang lain, kan? Itu apa, di rumah sakit, namanya rumah sakit, orang namanya tapi diantar ke sana ke rumah sakit. Yang disemprot itu kursinya yang diritatif jarak jauh tetap. Ya, kan jarak sama. Lain lagi dokternya, dokter di Indonesia masya Allah rapet seperti robot katakan, tapi jalan enggak, di sana enggak, biasa tetap tutup masker biasa. Nah, itu biasa. Setelah itu dan sebagainya, masya Allah lain lah, karena kebijakan negara kan, kebijakan negara di sana. Dan di sana masya Allah pasar tetap biasa, menghalang sebagian yang ditutup, mungkin nggak ada ramai atau apa. Pasar biasa, yo, apa itu mobil, wong itu sing tempat mobil, angkot dan sebagainya nggak seperti Indonesia, dibatasi, nggak ada caranya dibatasi biasanya so ngantek jenat dikurang, lebih tadi dikurangi, segera dikurangi, tapi gon apa jaga jarak enggak ada, khusus orang-orang tamu seperti orang Indonesia, orang Amerika, Australia dan sebagainya itu, nek orang pribumi atau orang Pakistan asli itu nggak jaga jarak, biasa dikurangi. Apa dane naik mobil itu biasanya naik di sana, naik di Indonesia ya meh kaya napa ya, gampangane kaya andong ning ngriko andong keledai. Utawa napa nek nang bojo becak rak mesine Honda. Tapi mriko jenengane iki bajai apa ngono. Niku nek waktu gek gurung ana program lockdown utawa pemerintah untuk corona itu, program corona ini udah nanti jengat tapi oke, nek niki biasa nanti jengat itu kan. Berarti yang kalau di sana yang spesialis itu orang-orang luar, yang dari luar itu khusus. Kalau yang asli sana itu normal, cuman dikurang. Pokoknya wis berlain, setelah ini pulang ke Indonesia saya kaget keadaannya wis seperti balik ya, pada itu kan nggak sempat lihat berita, nggak sempat lihat itu kan ya enggak, jadi saya nelpon katanya Indonesia juga ada lockdown dan sebagainya. Cuma kan belum tahu lockdown di sini itu seperti apa. Oke, lockdown ternyata di Jakarta wis apa, tapi ya enggak seperti di daerah sini lagi, lain lagi. Masya Allah itu ya,
apa ya, wis di Jakarta dari Pakistan masuk ke Jakarta kaget itu kok beda. Loh, kok beda banget. Nah, ya wis beda. Nah, di Jakarta pulang ke daerah sini wis beda meneh. Carane menyampaikan apa niki peraturan yang sebenarnya saya nggak tahu tapi kok berbeda-beda dengan daerah-daerah. Sampai Bawen saya kaget ini kok ya nggak ada penjagaan. Di Bawen ya ada tapi kemarin nggak pas hari raya maka penjagaannya sudah pernah sempat Pak teng mriko enten penjagaan corona ngapunten mboten kita ya enten ning mungkin pun mboten enten ya ternyata sekarang mriki kok ojekannya tetap didus teng mriki teng. Berarti ketika pulang OJK-nya juga ikut program didusi dimandikan. Dalan gede kok ya ono suarane motor ya. Terus berarti jenengan mengalami berapa macam karantina istilahnya? Iya. Dari termasuk di daerah Multan itu 14 hari di markas itu bahkan di markas memang sepalis orang-orang Indonesia masya Allah di sana itu masya Allah orang Indonesia diistimewakan lah dikatakan. Jadi semuanya orang ditempatkan di apa ya termasuk di hotel-hotel tapi orang Indonesia khusus di masjid. Maka hari-hari tetap itikaf kan di masjid disekat-sekat ya orang Indonesia ini orang Filipina orang Kairo orang itu sebelah Indonesia itu Jerman atau mana? Australia. Saya bertemu itu orang Indonesia di sini, Australia sini, Filipina, Malaysia itu disekat-sekat itu dibatasi kelambu. Kenapa kok itu? Kalau ada orang petugas apa itu corona, maka ternyata mengikuti prosedur pemerintahan karena dibatasi sekat-sekat kan. Nah, tidurnya disekat-sekat juga. Tapi tidak makan dan juga tetap biasa. Namun tidurnya dengan orang Indonesia dengan khusus orang Indonesia, Australia sendiri itu dan dibatasi kelambu. Ya. Kenapa? Supaya ada petugas dari pemerintahan masuk ke markas, betul-betul dijalankan program atau prosedur ini. Nah setelah saya di situ sekitar 1 bulan, maka mungkin sudah program ini sudah tenang dan aman maka kelambu-kelambu itu dibuka itu yang pertama di sana. Terus lagi yang karantina setelah itu saat dipindah karena penerbangan di Pakistan ya di London dipindah di Islamabad ibu kota Pakistan itu di Islamabad. Masa dipindah ke markas di sana loh selama 1 minggu untuk intinya wis namanya bukan lockdown ya, menunggu penerbangan karena penerbangan misalnya ditempatkan di situ sambil nunggu untuk penerbangan. Itu yang tadi antar pejabat pemerintah nego. Berarti saya pertama itu di masjid terus sambil nunggu penerbangan kedua. Ya. Di sana itu terakhir ya, cuma nunggu aja. Nunggu itu. Setelah berarti 2 kali ya sudah 2 kali pindah tempat terus sampai Indonesia. Ya. Di Islamabad Masya Allah cerita lain lagi di Islamabad itu di markas Islamabad itu Masya Allah bangunannya itu sekarang akan sekitar 4 hektar ya persiapan untuk menyambut tamu dari negara-negara dunia lah katakan untuk belajar silaturahmi atau belajar dakwah karena salah paham ada kebanyakan kaji kok nomor itu di India Pakistan Bangladesh bukan di India Pakistan Bangladesh itu bukan haji untuk belajar dakwah untuk belajar mengamalkan agama yang sempurna di sana ini Masya Allah suasana itu Masya Allah masjid sudah meh 90% lah katakan itu sholat subuh itu seperti sholat Jumat di sana itu udah seperti itu itu ya? Mas seperti itu yang harus kita contoh sebenarnya itu ikram namanya ikram nek orang Jawa ya tepos liro lah dikatakan tepos liro atau apa jenenge nampa tamu ki nyuguh tamu Masya Allah saya diwaktu jamu di sana sembelih wedhus jak lali pagi malam keadaan di lockdown itu
Oh, jadi kegiatan misalnya saya nih bertamu ke Pak Dam terus pagi dengan sarapan langsung diajak kan, diajak pasti. Terus saya mau lari pagi diajak tamu itu juga. Orang tamu itu bahkan ini orang-orang ini itu lari pagi-pagi itu sebelum apa itu sekitar jam 9 lah aku pulang lagi baru sarapan dan sebagainya. Nah di Indonesia di karantina nggak bisa keluar tapi di sana Masya Allah orang-orang lari olahraga dan sebagainya itu Masya Allah. Setelah itu Masya Allah saya dipindah di itu Islamabad, ibu kota Pakistan. Masya Allah di sana lebih menyenangkan lagi karena di kota kan ya, orang-orangnya lain nggak seperti di kampung kan. Itu Masya Allah jamuannya itu luar biasa, lebih luar biasa, lebih istimewa lagi karena ini tamu luar negeri lah katakan luar negeri istimewa lagi. Masya Allah di sana masjidnya belum jadi kayak ya sekitar ya 40% lah khusus masjidnya, tapi ya setelah masjid bangunan untuk madrasah dan sebagainya untuk tangkupan kompleks itu sekitar 4 hektar ya, itu bahkan dekat bandara ya. Sekitar dari markas itu sampai bandara itu sekitar 15 menit dekat. Karena apa untuk itu kok untuk markas lebih dekat di bandara karena ini akan menerima tamu seluruh dunia kan, untuk memudahkan lah. Oh iya, nanti ketika bangunan semua sudah jalan untuk menyambut tamu agar memudahkan. Jadi begitu turun nggak usah jauh-jauh langsung sampai ke tempat ini markas itunya. Ya itu dari pertama terus ke ibu kota Islamabad, ibu kota Pakistan. Di sana sambil nunggu penerbangan. Setelah dapat penerbangan ke Jakarta. Ya pengalaman yang di Jakarta ini kan sudah 2 kali pindah ini istilahnya untuk menunggu. Yang pertama untuk jaga-jaga itu program dari Pakistan, terus yang kedua di Islamabad itu untuk nunggu penerbangan pulang. Setelah dapat penerbangan pulang ke Indonesia, ya itu setelah kita sampai ke Indonesia masalah itu lain lah untuk apa itu untuk penanganan untuk apa itu tahu jadi program dari pemerintah itu wis berbeda-beda lah. Nek Pakistan keadaannya santai, apa yang diajukan dari pemerintah dilaksanakan.